Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih bagi Anda yang sudah like dan subscribe channel ini. Bagi Anda yang masih belum like dan subscribe, silahkan tekan tombol merah subscribe yang ada di kanan bawah video ini. Teman-teman semuanya, ketika Anda membangun sebuah bisnis bimbel, pasti tidak pengen rugi ya. Apapun bisnis yang kita bangun atau buka, pasti kita tidak pengen rugi, karena rugi itu akan membuat memang kas kita terkuras habis. Kali ini saya akan bagikan beberapa tips agar Anda tidak rugi dalam menjalankan bisnis bimbel, karena ini juga merupakan self experience kami ketika mendirikan, membuka dan memiliki beberapa cabang bimbel di Sumatera Barat. Pertama yang paling harus diperhatikan adalah konsep di mana rugi itu bisa terjadi. Rugi bisa terjadi apabila pendapatan lebih kecil daripada pengeluaran, maka hasilnya minus, dan minus itu disebut sebagai loss atau rugi. So teman-teman, apa saja faktor-faktor yang membuat sebuah bisnis terutama bimbel itu bisa rugi? Yang pertama adalah faktornya kebanyakan itu para pengusaha bimbel pemula kadang-kadang pengen kerjaannya enak, jadi terlalu banyak merekrut karyawan di awal. Kami pernah waktu itu mendirikan sebuah cabang di sebuah kota di Sumatera Barat, dan saya langsung rekrut 7 orang karyawan waktu itu. Anda bisa bayangkan jika satu orang bergaji minimal saja misalkan 1.500.000, maka dikali 7 orang sudah sekian puluh juta. Artinya apa? Energi kita di awal terserap hanya untuk memikirkan gaji karyawan yang begitu besar. Sementara kita tidak menghitung berapa potensi pendapatan bimbel di cabang tersebut. Banyak karyawan bagus, tapi harus diiringi dengan jika kemampuan perusahaan membiayai karyawan itu sebanding. Artinya apa? Tidak salah banyak karyawan, asalkan perusahaan sanggup. So, kalau baru memulai bisnis, sebaiknya kalau Anda bisa kerjakan sendiri dulu. Kalau Anda bisa ngajar, Anda dulu ngajar. Kalau Anda bisa jadi frontlinernya, Anda dulu jadi frontliner. Kalau Anda jadi marketingnya bisa, Anda dulu yang jadi marketingnya. Bahkan dulu di awal-awal sekali membangun bimbel, saya pribadi itu menjadi marketingnya, menjadi direktur utamanya, menjadi pengajarnya juga, menjadi desainnya juga. Artinya semuanya all in one saya yang kerjakan, sehingga di awal kita bisa menghemat banyak faktor biaya. Yang kedua, owner, pemilik bimbel tidak mampu menghitung berapa nilai minimal kapasitas kelas sehingga bisa menggaji guru. Nah, ada beberapa strategi agar tidak rugi. Contoh begini, ada orang yang menerapkan gaji itu per pertemuan sekian puluh ribu rupiah. Kadang-kadang siswanya cuma 1 tetap diterima. Sementara gaji gurunya jika dihitung per pertemuan dan dikalikan per bulan, maka bayaran orang per bulan akan tidak tertutupi gaji, sehingga terjadinya rugi. So, ada beberapa trik. Misalkan yang pernah kami lakukan adalah mengajak guru itu sistem bagi hasil. Jadi, jika seandainya siswa di bawah 3, kita berikan sistem bagi hasil. 60% untuk guru, 40%-nya untuk bimbel. Artinya apa? Sedikit pun murid, maka kita tetap mendapatkan yang namanya margin sebesar 40%. Berbeda jika seandainya murid satu kelas itu di atas 5 atau ambang batas minimal faktor kerugian tadi. Bisa mengatur dan mengendalikan yang namanya sistem penggajian dengan minimal jumlah siswa dalam satu kelas. Dan yang ketiga adalah itu mampu menghemat biaya-biaya yang tidak penting. Kadang-kadang kita selebrasinya terlalu banyak sehingga kita memboroskan pendapatan bimbel itu untuk hal-hal yang tidak penting. Misalkan pelatihan karyawan yang terlalu boros, pergi jalan-jalan dan seterusnya. Di awal membangun bisnis bimbel ini kita harus pelit dulu, karena kita menabung pendapatan tersebut untuk nanti bisa membesarkan bimbel kita sendiri. Semoga trik ini bermanfaat. Saya Bobby Kevin, dan jangan lupa sekali lagi klik like jika Anda suka, share jika Anda rasa orang lain akan bermanfaat jika mendengar video ini. Dan jangan lupa klik subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.